Halo Sobat Sip. Banyak orang mengeluh akan kehidupannya. Mereka merasa hidupnya buruk, masa depannya suram, nasibnya jelek. Mereka merasa hidupnya ditakdirkan menjadi orang miskin dan orang gagal. Sadarkah Anda, saat Anda mengeluh, Anda ditakdirkan menjadi orang miskin dan gagal, itu sama dengan secara tidak sadar Anda mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Dan kalau hal ini sering Anda pikirkan, Anda ucapkan, dan Anda imani, maka benar hal ini akan terjadi pada kehidupan Anda. Padahal sebenarnya Tuhan itu maha adil. Tuhan memberikan kesempatan dan akal budi kepada semua orang untuk bisa sukses dan bahagia. Memang Anda tidak bisa memilih kapan Anda dilahirkan. Dilahirkan di mana, dari ras atau suku apa jenis kelamin Anda, siapa orang tua Anda, dan dari keluarga seperti apa. Karena itu adalah merupakan takdir Anda. Tetapi masa depan Anda bukanlah takdir Anda. Anda diberi Tuhan modal waktu 24 jam, akal budi, dan kebebasan untuk menentukan hidup dan masa depan Anda. Banyak sekali contoh orang yang dilahirkan dari keluarga miskin atau dari keluarga berantakan yang bisa meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Sebaliknya, ada juga orang yang dilahirkan dari keluarga berkecukupan dan bahagia yang kemudian hidupnya justru berantakan. Anda memang tidak bisa merubah takdir Anda, tetapi Anda bisa merubah masa depan Anda. Bagaimana caranya? Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People mengatakan bahwa kehidupan manusia mempunyai dua circle. Circle yang pertama yaitu circle of concern atau lingkaran kepedulian. Dan circle yang kedua adalah circle of influence atau lingkaran pengaruh. Lingkaran yang pertama adalah circle of concern atau lingkaran kepedulian, yaitu lingkaran yang mencakup segala hal yang Anda pedulikan, baik itu yang berada dalam kendali Anda ataupun yang tidak bisa Anda kendalikan. Circle of concern mencakup berbagai masalah dan peristiwa, baik di dunia, di tempat kerja, atau dalam kehidupan pribadi Anda, yang mungkin hal itu Anda anggap penting atau Anda khawatirkan. Lingkaran yang kedua adalah lingkaran pengaruh atau circle of influence. Adalah lingkaran yang mencakup hal-hal yang benar-benar bisa Anda kontrol atau Anda pengaruhi. Circle of influence mencakup perilaku, tindakan, keputusan, dan sikap yang dapat Anda ambil untuk mencapai perubahan atau merespon situasi tertentu. Orang-orang yang sering mengeluh dan merasa hidupnya buruk, masa depannya suram, nasibnya jelek, merasa hidupnya ditakdirkan menjadi orang miskin dan orang gagal, karena memiliki circle of concern atau lingkaran kepedulian, lingkaran yang mencakup berbagai unsur yang mencerminkan segala hal yang memunculkan kekhawatiran dan keprihatinannya. Unsur-unsur ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, baik di tingkatan pribadi seperti yang pertama, perkembangan ekonomi pribadi yang meliputi keuangan pribadi, investasi, dan keberlanjutan uang jangka panjang. Yang kedua, kondisi sosial yang meliputi isu-isu sosial seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, diskriminasi, dan ketidaksetaraan. Yang ketiga, tantangan pekerjaan meliputi isu-isu pekerjaan seperti pengangguran, perubahan teknologi, dan persaingan di pasar tenaga kerja. Yang keempat, perkembangan teknologi dan inovasi yang dapat mempengaruhi cara kita bekerja dan berinteraksi. Yang kelima, isu-isu pendidikan seperti akses pendidikan, mutu pendidikan, dan tantangan dalam sistem pendidikan. Yang keenam, hubungan dengan keluarga, teman, dan rekan kerja, termasuk kalau ada konflik ataupun dinamika hubungan dengan masyarakat. Yang ketujuh, kesehatan dan keselamatan pribadi, serta isu-isu kesehatan masyarakat seperti wabah penyakit. Di samping itu, mereka juga mempunyai kekhawatiran dan keprihatinan terhadap sesuatu yang bersifat global, seperti ketidakpastian dalam politik global atau di tingkat nasional, seperti konflik politik,
ataupun perubahan pemerintahan. Yang kedua, keadaan ekonomi global seperti resesi, perubahan ekonomi global, ataupun ketidakstabilan ekonomi di berbagai negara. Yang ketiga, isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Yang keempat, keamanan nasional dan isu-isu keamanan global seperti konflik internasional antara Rusia dan Ukraina, Cina dan Amerika, dan ancaman-ancaman terorisme. Yang kelima, ketidakpastian masa depan, termasuk kekhawatiran akan ketidakpastian atau perubahan yang tidak terduga. Unsur-unsur ini mencerminkan berbagai aspek kehidupan yang dapat menjadi sumber kekhawatiran dan keprihatinan seseorang. Orang yang terlalu fokus pada circle of concern banyak memperhatikan hal-hal di luar kendali atau pengaruh langsung mereka. Hal ini membuat mereka seringkali mengalami beberapa dampak negatif seperti mengalami stres dan kekhawatiran berlebihan yang bisa mengganggu kesejahteraan mental dan fisik mereka. Merasa tidak berdaya atau tidak memiliki kontrol terhadap kehidupan mereka yang menurunkan motivasi dan kepercayaan diri. Merasa tidak puas atau tidak bahagia karena terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak dapat diubah, yang dapat merugikan kebahagiaan pribadi. Kemudian cenderung terjebak dalam sikap pasif atau reaktif yang membuat mereka sulit membuat keputusan atau mengambil tindakan yang positif. Di samping itu, menghambat kemampuan untuk fokus pada tugas-tugas yang dapat memberikan dampak nyata dan kurang responsif terhadap orang lain atau kurang mampu memberikan dukungan dalam hubungan interpersonal. Di samping itu, mereka cenderung pasif dalam mencari pembelajaran dan pengembangan diri karena terlalu terpaku pada hal-hal yang di luar kendali. Kebiasaan memikirkan hal-hal yang tidak dapat diubah bisa membuat mereka mengalami keterpurukan mental dan emosional seperti perasaan putus asa, kecemasan, dan depresi. Agar terhindar dari dampak negatif ini, orang yang memiliki circle of concern yang berlebihan harus memaksa diri mereka untuk fokus pada circle of influence atau hal-hal yang dapat mereka kontrol dan mereka pengaruhi secara langsung. Dengan berfokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan dan melakukan tindakan yang positif akan membuat mereka bisa berbuat sesuatu dan memperoleh hasil sesuai dengan yang mereka inginkan. Merubah pemikiran dari circle of concern menjadi circle of influence melibatkan perubahan pola pikir dan tindakan. Ada beberapa langkah yang bisa membantu Anda merubah fokus dan mendapatkan energi positif ke dalam hal-hal yang dapat Anda kendalikan dengan cara yang pertama. Lihat daftar kekhawatiran dan permasalahan Anda. Pisahkan antara hal-hal yang dapat Anda kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Fokuskan perhatian Anda pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan dan Anda ubah. Yang kedua, pilih beberapa aspek kritis dalam circle of influence yang bisa memberi dampak besar pada kehidupan Anda. Tetapkan prioritas dan fokuskan usaha Anda pada aspek-aspek tersebut. Yang ketiga, lakukan tindakan-tindakan kecil untuk mempengaruhi situasi atau memecahkan masalah. Seringkali, tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten bisa memberi dampak yang besar di kemudian hari. Yang keempat, buat manajemen waktu yang baik dengan cara membuat prioritas harian, mingguan, dan bulanan agar Anda bisa fokus pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan. Yang kelima, fokus pada solusi daripada fokus pada masalah dan ambil tanggung jawab penuh atas tindakan Anda. Sikap proaktif adalah kunci untuk memperluas circle of influence. Yang keenam, pengembangan diri adalah merupakan investasi dalam circle of influence. Tingkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan Anda agar Anda bisa memperluas kapasitas Anda dan membuat sebuah perubahan. Yang ketujuh, saat situasi tidak sesuai dengan rencana Anda harus bisa beradaptasi dan bersifat fleksibel. Hal ini akan membuat Anda bisa memegang kendali dalam berbagai situasi. Yang kedelapan, bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki nilai dan tujuan yang sama dapat menciptakan sinergi yang kuat. Hubungan positif dengan orang lain dapat memperluas circle of influence Anda. Yang kesembilan, pahami dan kelola emosi Anda dengan bijaksana.
Anda bisa melakukan relaksasi untuk membantu Anda mengurangi tingkat stres Anda. Yang ke-10, lakukan evaluasi rutin terhadap fokus dan upaya Anda. Tinjau kemajuan usaha Anda dan lakukan evaluasi. Apakah ada perubahan yang perlu Anda buat? Merubah pemikiran dari circle of concern menjadi circle of influence adalah perjalanan yang berkelanjutan. Walaupun Anda terlahir dari keluarga yang kurang mampu, bukan berarti Anda selamanya akan miskin. Miskin itu bukan takdir. Miskin itu adalah nasib yang bisa dirubah. Asal Anda mau belajar, bekerja keras, bekerja cerdas, punya sikap atau attitude yang baik, bisa dipercaya, hidup hemat, fokus pada impian Anda, serta mau membayar harga dengan membuang gengsi, membuang ego, berhenti mengeluh, mengurangi gaya hidup atau lifestyle, membuang ketakutan, dan melakukan yang terbaik untuk bisa meraih kesuksesan dan kemakmuran. Dengan kesabaran, konsistensi, dan kesadaran diri akan membuat Anda bisa menjadi arsitek bagi kehidupan Anda, memperoleh impian-impian Anda, dan bisa menjadi history maker bagi keluarga Anda. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.